dari yang nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allah Ta'ala Kitabul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asrafal hadiis kitabullah wa hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira di tahun ini membuat kota kunci syukur dalam puji-puji kepada Allah, puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Allah yang sekali menikmati jenis kebenaran, kepada setiap kesempatan dari manusia yang jadi kesehatan dari setelah 500 sektor ini adalah yang tinggi tapi intinya yang ingin saya sampaikan ada kegiatan dengan administrasi mutoke kita dengan administrasi agama itu nasihat lillahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rasulihi wa imatul mu'minin muslimin. Terus kemudian aimatiin itu nasihat kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, untuk Rasul, untuk malaikat, kitab, kemudian untuk aimatul mu'minin muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kemudian aimatihim kepada umat mereka. Yang maksudnya umat mereka itu ya kita. Nah, konteksnya kita itu adalah kemarin kalau mengulangi jika kita kepada lillah itu artinya kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tundukan kita harus kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian asma wa sifatnya. Tapi yang paling pokok dalam konteks ini adalah di uluhiyahnya, intinya di uluhiyahnya. Karena tidak mungkin kita akan menyembah Allah kalau kita tidak mengagungkan Allah dan kita tidak mempunyai pemahaman yang dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin. Tapi bisa saja kita itu mempunyai pemahaman tentang Allah cuma pemahamannya. Ini orang menyembah kepada Allah itu bisa terjadi. Ini menyembah itu tidak mungkin kita tidak memahami tentang keagungan sifat-sifat tentang keagungan Allah. Kemarin sudah kita bahas, termasuk di sana berkaitan dengan pemahaman tentang berbagai macam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin juga sudah kita bahas yang sudah kita bahas, walaupun tidak sedetail nanti sambil berjalan. Wa kitabihi wa wali rasuli, kepada rasulnya mengkawal kita gabung ya. Ini dengan pada poin yang keempat itu kan di Muhammadiyah itu memahami agama itu yaitu apa pandangan Islam tentang kehidupan oleh Muhammadiyah itu yang pertama bahwa agama Islam itu agama yang menyerahkan diri
semata-mata kepada Allah, yaitu taufik tadi sampun menyembah. Kemudian agama semua para nabi. Semua para nabi sudah saya sampaikan kemarin. Semua para nabi dakwahnya tidak dalam rangka untuk merebut kekuasaan. Kekuasaan itu sudah ada. Zaman Persia ya eneng, zaman Romawi eneng, zaman Egypt juga sudah ada. Dulu-dulu sudah ada kerajaan. Semua para nabi dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW itu esensinya bukan dalam rangka menegakkan Islam dalam konteks negara, bukan dalam menciptakan konteks ini adalah khilafah, tidak, tetapi adalah dalam rangka untuk menyembah kepada Allah. Walaupun di dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada poin-poin berkaitan dengan ketatanegaraan. Namun dalam rangka ketatanegaraan itu bukan sesuatu yang esensi di luar daripada penyembahan, tapi itu juga masuk daripada pokok, sehingga itu tidak di Muhammadiyah itu tidak dijadikan konsep menjadi konsep yang paling utama atau menjadi visi misinya yang mengalahkan yang lain. Tidak. Kalau kita visi misinya nanti itu adalah menegakkan negara, walaupun konteksnya adalah menegakkan syariat Islam, kita akan terjebak kepada pragmatisme, tidak terjebak kepada esensi, tidak terjebak kepada dakwah para nabi. Jadi tidak akan ikhlas, tidak akan ikhlas, walaupun yang dijadikan adalah syariat Islam. Karena apa? Kita akan terjebak kepada niatan-niatan yang pragmatis. Artinya pragmatis itu hanya akan merebut kekuasaan, karena sudah berkaitan dengan negara, itu politis. Itu politis. Bukan di Islam tidak boleh politik, tidak ada. Di Islam itu ada politik. Buktinya apa? Buktinya ada tegaknya khilafatul nubuwah, dan kemudian ada khilafatul rasyidin dan seterusnya ada. Jadi apapun yang berkaitan dengan negara itu politik. Hukum negara itu kan produk politik, sehingga di sana akan ada kesepakatan yang di Indonesia berkaitan dengan partai-partai kan, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, pembukaan UUD 45 itu kan dasar-dasar hukum semua. Dari tata perundangan itu dari situ kan, dari pembukaan UUD 45, terus kemudian UUD 40, kemudian dari TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden dan menteri dan seterusnya. Itu kan tata urutan perundangan. Itu kan semua produk dari wadah politik, karena ada partai kalau di Indonesia. Sekali lagi orientasinya itu sanajan menegakkan syariat, pasti akan pragmatis, dan itu kena pragmatis bukan esensi. Nah itu pragmatis berarti bukan hakiki, bukan substansi. Substansi kita itu adalah menyembah kepada Allah. Dan ini coba tak buka ini, gurgo bukti wong yang ini bilang kan ya masalah. Dalam surat Al-A'raf, dengan yang bawa Al-Quran ya dibuka ya mau ada aplikasi yang cepat banget. 59 itu kan bicara tentang Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ubudullaha ya qaumi ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu. Inna sakruse ini sakruse alayat terus. Tapi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ya qaumi ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu. Terus kemudian di bawahnya pun ketika bicara tentang nabi-nabi yang lain, kalimatnya pun sama. Jadi bicara tentang Nabi Nuh 65 pada A. Wa ila'at akhahum huda qala ya qaumi ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu. Terus sama-sama semua nantinya. Sampai kemudian 80 kepada Nabi ini Nabi Hud, Nabi Soleh pun juga demikian.
Wa ila samud akhahum solehah mandeng solehah qala ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairu. Artinya di sini saya ingin menyampaikan kalimatnya sama semua para nabi. Sanajan itu hanya bicara tentang poin-poin tertentu berkaitan dengan nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian di sana nanti ada Syuaib, Nabi Lut dan seterusnya. Tapi di dalam kaidah ilmu tafsir itu bicara tentang sebagian nabi, tetapi itu sebenarnya menjelaskan tentang keseluruhan nabi. Itu menjelaskan tentang keseluruhan nabi karena ada walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudillah wajatan tauhid gitu. Karena ada ayat yang menerangkan tentang seluruh para nabi itu membawa risalah yang sama. Sehingga di Al-Qur'an surat Al-A'raf atau yang lain itu tidak bicara secara urut berkaitan dengan seluruh nabi 25 nabi itu hanya sebagian itu menunjukkan keseluruhan para nabi begitu. Kalau kita bicara latar belakang penulisan, latar belakang penulisan di Al-Quran, redaksional di Al-Quran ini, kenapa Nabi Musa itu diulang sekali lagi, kisahnya diulang. Nabi Musa apakah di Al-Baqarah, apa di Al-Anbiya, apakah di Qasas, apakah di An-Naml diulang lagi gitu. Terus kemudian Nabi Ibrahim diulang lagi, Nabi Muhammad diulang lagi. Nabi Nuh diulang lagi dalam ayat-ayat yang lain. Nek jenengan teke pengulangan itu kan nanti di sana ada rukuk-rukuk di dalam Al-Quran itu tematis. Artinya tematis, misalkan di surat An-Naml bicara tentang bahwa ini tentang kebenaran sebuah ayat, kebenaran tentang petunjuk Allah. Terus yang diungkapkan adalah Nabi Musa, terus kemudian Nabi Sulaiman katanya. Di sana bicara tentang kebenaran. Lah terus yang tinggal apa ya? Minggu ilustrasi tentang penjelasan kebenaran ayat itu kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa, Berkait ini bicara tentang kebenaran ayat, kebenaran petunjuk Allah, kebenaran risalah. Pada surat Al-Baqarah juga demikian. Ataupun surat Al-Qasas itu bicara tentang bukan kebenaran ayat, tapi bicara tentang kemusikan. Bicara tentang kesirikan, di sana ada orang musyrik yang salah satu di antaranya kisah di sana ditampilkan dengan Nabi Musa. Karena ada poin berkaitan dengan innahu ta'ala. Berkaitan dengan Fir'aun itu telah melampaui batas, yaitu apa menganggap dirinya Tuhan. Nah ini di sini ya. Jadi sehingga kalau kita membantah habis itu sebetulnya Nabi kita, tapi dalam ayat surat-surat yang lain, ayat yang lain menyebut semua yang intinya adalah dijelaskan pada walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajatan tauhid. Jadi seluruh para nabi membawa risalah yang sama, yaitu sembahlah Allah dengan kalimat kaya sing dicontohke pada surat Al-A'raf tadi, ya qaumi ubudullaha malakum min ilahin ghairu. Sama semua kalimatnya gitu ya. Terus kemudian jadi dakwah Muhammadiyah, saya masuk ke Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah dalam rangka mendakwahkan risalah yang dibawa semua para nabi. Nah, mendakwahkan semua para nabi terus konteksnya kepada Nabi Muhammad SAW sekarang karena nabi terakhir itu kan di sini adalah agama yang sesuai dengan fitrah, itu masih umum. Terus agama yang menjadi petunjuk bagi manusia. Agama yang mengatur sampai keempat dulu aja nih. Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia. Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ini kok sing dinggo dasar ning Muhammadiyah niku adalah sahur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnasi, Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia, hudan sebagai petunjuk linnas kepada manusia, wa bayyinatin dan menerangkan minal huda dari petunjuk itu. Al-Qur'an iki wis petunjuk, tetapi juga petunjuk. Wal furqan dan pembeda. Lah konteks bayyinati minal huda wal furqan, konteks bayyinati minal huda wal furqan itu adalah bahwa ketika kita memahami Al-Qur'an, maka kita harus memahami lewat
konsep kita adalah mendakwahkan dakwahnya para nabi. Nah, para nabi itu bawa risalah yang sama. Risalah yang sama itu adalah menyembah kepada Allah. Terus kemudian ketika kita konteksnya jadi umat Nabi Muhammad SAW dan membawa Al-Quran sebagai petunjuk, maka untuk menafsirkan Al-Quran itu adalah hudalinasi wa bayyinati minal huda. Di Al-Quran itu satu sisi petunjuk, di ayat yang lain ada yang menerangkan petunjuk itu. Artinya ketika kita memahami menafsirkan Al-Quran, mestinya kita mendahulukan kepada tafsirul ayat bil ayat. Tafsirul ayat bil ayat. Misalkan, contoh, apa sih contohnya apa nih? Bila-bila pertanyaan. Salam. Wa malaku bima zalfa illa kafir misalnya. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah kafir nih. Ketika Al-Quran itu menerangkan bahwa orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran, kepada petunjuk Allah itu kafir, maka kafirnya di sini petunjuk itu harus bagaimana? Kafir harus bagaimana? Kita mencari ayat yang lain. Kita harus mencari ayat lain. Kalau tidak mencari ayat yang lain, maka kita akan menafsirkan tentang kafir ini jadi semua kafir. Karena orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah itu bukan dalam bentuk had saja, bukan dalam konteks kriminal saja, bukan dalam hati itu berkaitan dengan adalah beban hukum yang disonggong, yang menjadi tanggung jawab hamba Allah ya, dalam konteks hukum-hukum sing kategori kriminal yang di sana sudah haknya, yang sudah ada sanksi hukumnya, mabuk, mencuri, zina, kan sudah ada sanksinya diterangkan dengan Al-Quran itu. Jadi konteks melanggar hukum kepada Allah atau tidak berhukum kepada Allah bukan dalam konteks had saja, dalam jarimah yang tidak ada konsep di sana, ada kepastian hukum yang sudah tertulis redaksional di dalam Al-Quran atau hadis, itu juga sebuah hukum Allah. Berapa banyak orang yang melanggar ataupun orang yang tidak melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan had. Contohnya awake dhewe contoh dengan pembagian waris sing kabeh manut aturan faraid di dalam Islam rata-rata akeh ora bahkan ngene. Akeh ora nih. Apakah kita akan mengatakan itu kafir? Kan tidak juga, ngene. Nah, masih banyak urusan, intinya bahwa di sana mesti harus ada tafsirul ayat bil ayat. Pengamatan ditafsirkan. Contoh nih, surat Al-A'raf 40 lagi ini contohnya contohnya Al-A'raf 40 surat 73 saya ini sempatan dulu. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhuluna jannah hatta yalijal jamal fi samil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Innal ladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami wastakbar dan menyombongkan diri anha terhadapnya la tufattahul lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, wala yadkhulul jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta hingga yalijal jamal, sehingga tidak masuk surga sebelum unta, jamal unta, fisamil hiyat, masuk ke dalam lubang jarum. Jamal itu bisa diartikan al-jamal itu bisa diartikan tali kapal perut itu palingnya gede gila nih, masih dimulai ngaku jangkar dimulai lalu jamal itu ngaten, atau jamal itu adalah unta. Nek konteks logika iki kudunya al jamal fi samil khair itu adalah tali kapal ora iso mlebu lubang jarum. Ning jenengan wani menafsirkan begitu. Rahullah wani. Karena para ulama salafus saleh sampai kemudian sanadnya sampai kepada sahabat, al-jamal itu adalah unta. Loh, betul ya Pak?
Kita pakai logika, bisa saja orang sekarang ini zaman ini adalah yang paling tepat, logika kita adalah tali. Nah aku ramani, ramani, nah gitu loh Pak. Jadi tafsir ayat bil ayat ini tafsir ayat dengan bahasa. Yang saya maksud ini begini, al jamalu fisamil faid itu adalah ketika unta tidak bisa masuk ke lubang jarum. Ini kenapa? Ada kan Ustadz sekarang atau kelompok jamaah sekarang yang memahami bahwa wong Islam nek wis mlebu neraka fatal Pak ini. Keyakinan semacam ini fatal. Fatalnya karena tidak merujuk kepada pemahamannya para nabi. Para nabi standarnya, para nabi rujukannya adalah setelah kita sampai kepada Rasulullah adalah sahabat, bener jenengan wis sekarang terus pinter. Ketika sudah para nabi itu sudah diadopsi ajaran itu jadi yang dibawa terakhir Nabi Muhammad SAW, maka untuk memahami apa yang dibawa Nabi SAW, kita merujuk kepada al-firqatun najiyah minas salam. Kelompok yang selamat itu bukan Muhammadiyah dalam arti organisasi, bukan LDI, bukan MTA, bukan Salafi, bukan siapa, tapi al-firqatun najiyah minas salaf itu adalah sahabat. Jika untuk memahami ke sana kita harus lewat sahabat. Nah, untuk sahabat sampai kepada saat itu 1500 tahun dibutuhkan metodologi, dibutuhkan manhaj, dibutuhkan satu sistem untuk memahami bahwa kok jaraknya 1500 tahun. Nek orang ndak kaya menafsirkan surat Al-A'raf 40 mau ngelih Pak. Itu masalahnya. Jadi harus ada metodologi. Nah kalau di Muhammadiyah metodologinya itu namanya manhaj tarjih. Nah, manhaj tarjih enter gitu. PDF ini tetap ini nyebarkan sekarang dulu dari enter nih majelis tarjih kan. Tapi itu masih umum, perlu dijelaskan yang lebih detail. Ini wong maca iki nek sing ora kira ngaji lah dong rasa maca ae. Sing mung kira jenengan mungkin lagi tertarik jopo-jopo ini kita radong gitu nih, kita radong yakin ketang wadi gitu nih. Nek sing ora kira ngaji ya manhaj tarjih sak diwaca. PDF sing nyebarnya dan Muhammadiyah itu tidak. Dia penjelasannya ya hari ini mau lah. Manhaj tarjih itu adalah salah satu metodologi untuk memahami ayat Al-Quran tadi. Salah satu di antaranya ada konsep tafsirul ayat bil ayat. Itu karena diambil dari konsepnya sahabat yang tidak secara eksplisit, yang tertuang lewat apa? Lewat fatwa-fatwanya ulama mazhab. Tapi perkiraan itu majelis tarjih juga ulama yang pinter isah mensarimatkan apa yang termuat secara implisit orang eksplisit di ulama mazhab, sehingga di sana diterangkan ya, Pak Nurul sudah ada mau di majelis tarjih kan disebarkan PDF-nya itu. Maka di sana adalah merujuknya ya kepada para ulama salafus salaf itu. Ulama salafus salaf itu ya sampai kepada tabi'in dan tabi'in. Generasi tabi'in itu bukan ulama salaf. Tabi'in yang telu ngoten lho. Ini bukan ulama salaf yang pimpin kok. Tabi'in karena generasi salaf itu adalah sumalafine salat ini yang telu. Sahabat tabi'in yang pindho tok. Tabi'in yang pindho ngoten lho. Ora tabi'in ngoten lho. Ping telu tidak ping pindho. Nek ping pindho berarti sekitar 256. Nah 256 itu masalahnya zaman Bukhari. Imam Ahmad itu isih ya ngintip lah ini. Ngintip salafus saleh. Kita bicara kurun, bicara generasi, periodisasi pakai tahun. Nah, orang sekarang mestinya rujukannya ke sana termasuk Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah kula orang ngomong kaya ngene karena apa? Tertuang di dalam dokumen resmi, Pak. Berarti ora waton. Dan dokumen itu sudah menjadikan standar
HPT himpunan putusan tarjih artinya sudah lewat tansis. Nek jamaah kelompok selain Muhammadiyah sakar ustadz dewe sehingga ustadz satu dengan ustadz yang beda-beda Pak. Orang eneng wong Muhammadiyah eneng HPT beda kan. Apa orang gelem HPT lucu. Masalah HPT karo HPT di Muhammadiyah bukan masalah fanatisme, bukan masalah sektarian kenapa kita harus Muhammadiyah. Coba saya ini kita bicara. Melu Muhammadiyah, melu kono sing bener sing. Orang yang sing bener Pak. Bener kan klaim kan itu lah. Kenapa kita ragu kita sudah menyatakan Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah. Nek melu kono yo orang bener kok. Melu Muhammadiyah orang bener kan itu. Tapi kita punya keyakinan bahwa itu pemahaman itu dalam konteks ijtihad. Nek salah untuk pahala, nek bener untuk pahala loro. Kita sudah mengkhidmat di Muhammadiyah berarti punya tanggung jawab moral. Tanggung jawabnya di moral. Nek masalah bener kono orang karuan bener kene ya orang karuan bener kono ya orang karuan salah kene ya orang karuan salah. Tapi kita bisa berkhidmat. Terus kita sudah mengetahui bahwa sistem itu seperti ini. Sistem pemahaman repotnya awake dhewe orang mantep di Muhammadiyah melu kono rumangsane sistem kono kaya Muhammadiyah tapi berjenuh nang Muhammadiyah tekan kono beda banget sidane nang kono ngafiri Muhammadiyah akeh panamane rumangsane padha Muhammadiyah dan wis nyaman dengan ajaran Muhammadiyah ajaran apa yang dipahami di Islam di Muhammadiyah kepenak ning berjenuh pindah tekan kono rumangsane padha sidane tekan kono ngafir ke umat Islam yang lain termasuk Muhammadiyah yang dulu notabene dia belajar di Muhammadiyah padahal di Muhammadiyah orang ngajarke ngafir kelompok yang lain sanajan kepada sing bertentangan sama sekali contohnya sing tahlilan aku berkenceng ra tahlilan aku tetep ora tahlilan ning ora nyalahke itu nek khotbah ya nyalah sing tahlilan ning ora nyalah-nyalahke sing tahlilan itu. Lo berarti tekon itu nih masalah tanya. Lo jawaban lo ya tegas kan. Di dalam konsepnya di Muhammadiyah tentang tanfis tahlilan itu jelas tuh kayak Ustaz Mujiman itu jelas Muhammadiyah mengkategorikan itu tidak ada dalilnya. Nek Nabi mengatakan itu bid'ah kan katanya. Sanajan di Muhammadiyah itu tanfisnya itu mengatakan tidak ada dalilnya itu bukan itu adalah bid'ah. Dan prakteknya Muhammadiyah tidak menuduh langsung mengatakan orang yang melakukan ahli bid'ah karena bahaya hati-hati untuk mengklaim atau menuduh itu sangat bahaya. Muhammadiyah hati-hati sekali lebih Muhammadiyah masih menganggap itu sebagai perbedaan pendapat belum konteks-konteks yang lain Pak. Nah, di latah masalah di Muhammadiyah. Nah, ini kaitannya akhlak di Muhammadiyah. Kenapa di Muhammadiyah orang diajari latah? Sanajan kita diajari istiqomah dengan ajaran karena kita sudah tahu dalilnya dan cara pengambilan dalil sehingga kita tahu furqan tadi mana salah mana baik. Tapi dalam konteks akhlak kita tidak diajarkan untuk mengklaim diri kita yang paling benar atau kita tidak diajarkan untuk menjustifikasi yang sana adalah neraka ahli bid'ah kaya-kaya orang busuk bolong lama ponis nah kemarin jadi kemarin karakternya ini kan Muhammad itu sangat halus sekali ini ada sosok dengan kehalusannya itu udah jadi lemah juga ada ujian ini memang. Nah itulah yang namanya apa likitabihi tadi. Yang likitabihi tadi di PHIM yang menjadi dasar adalah surat Al-Baqarah 185 tadi. Jadi huda linnasi wa bayyinati minal huda, Al-Qur'an tasir bil Al-Qur'an dan minal huda. Bayyinati minal huda. Di minal huda ada keterangan di Al-Qur'an itu bahwa kita harus taat kepada Allah Rasulnya. Ditambah ulil amri. Tapi sebelum sampai ulil amri kepada Rasul dulu. Di sana ada. Sehingga untuk memahami Al-Qur'an itu harus lewat sunnah-sunnah Nabi kan? Tidak bisa lepas. Nek sunnah-sunnah Nabi, maka kita harus belajar tentang hadis. Tidak bisa. Kan sekarang ada aliran yang ketika dia mencontoh Nabi, tapi lewatnya ilmu laduni, bahwa dia sudah
mimpi bertemu Rasulullah diajarke ngoten lho. Lah ini kan legitimasinya sing dadi masalah oke lah itu dia mendapat pelajaran dari Rasulullah sahih dia mimpi wong kabarnya tidak menipu sing menjadi legitimasi ketika mimpi itu Rasulullah siapa? Lah itu yang jadi masalah itu loh. Oke lah kita setuju dia tidak berbohong lah. Dan ketika dia mimpi itu melihat Rasulullah siapa yang melegitimasi? Betul ada riwayat kalau bicara tentang mimpi terhadap Rasulullah itu betul-betul Rasulullah ini melegitimasi mau Rasulullah itu. Sopo? Masya Allah. Nah Al-Quran yang mimpi-mimpi begitu kan diabadikan yang melegitimasi riwayat Al-Quran Habib Nek Saiki. Lah Saiki mimpi HWD. Saya menafsirkan apa? Walaupun di dalam Islam kita punya keyakinan mimpi itu ada takdirnya. Nah di sini maka yang paling rajin untuk memahami bahwa petunjuk Al-Quran dijelaskan lewat Al-Quran lewat hadis itu dengan ilmu hadis. Itu ada legitimasinya karena ada ilmunya yang namanya mustalahul hadis tadi, baik diriwayatkan atau diriwayatkan, baik dari sisi sanad atau dari sisi rawi, personnya, kualitas personnya, apakah berkaitan dengan akhlaknya, apakah berkaitan dengan kualitas kecerdasannya, apakah kualitas kehafalannya, apakah kualitas kejujurannya. Nah, di sana menjadi pertimbangan tentang diterima tidaknya orang itu untuk meriwayatkan hadis. Mungkin sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi ternyata ada orang yang tidak bisa diterima untuk meriwayatkan hadis karena ada penilaian-penilaian berdasarkan mustalahul hadis. Jadi hadis lemah kan? Jadi hadis lemah. Di sana ada ilmu hadis. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga di sana ada pembeda jelas. Pembeda jelas itu dengan apa? Dengan basirah, dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu dengan ilmu hadis tadi. Sana aja ilmu hadis, tetap sekali lagi kita harus mengedepankan akhlak. Mau awal itu tidak mengklaim, kita harus yakin bahwa kita benar. Ini jangan mengklaim bahwa yang benar saya. Itu loh, konsep ini harus dipahami betul. Sok-sok orang kebrusuk itu yang benar saya, wah sombong jatuh. Ini kita harus yakin bahwa saya benar. Terus kemudian jangan memvonis yang lain salah. Kita bisa bicara tentang konsep itu salah. Saya selalu mengatakan tahlilan, jenengan tekon tahlilan, saya mengatakan bid'ah. Lo yang mana? Ini tekon orang yang melakukan ahli bid'ah kose, aku harus perlu dalil lagi gitu nih. Harus perlu keterangan lagi dan perlu kajian orang mengaku. Terus duduk aku ngomong kudu nek ulama. Nek ulama ngomong gampang, enak gitu nih. Jadi kita bicara tentang konsep itu bisa. Syiah itu sesat, itu kafir, itu enak Pak yang ngomong bicara Syiah. Tapi kalau bicara Khamenei adalah Syiah, dia kafir, sana jadi tokohnya. Saya harus hati-hati gitu nih. Saya dipaksa pun aku itu merawani, belum kita bilang begitu. Orang waninya bukan saya tidak tahu ilmunya, justru saya tawadu. Harus tidak berani tawadu itu. Kecuali sudah ada sidang mudzakarah di antara para ulama sedunia, Pak. Baru saya mungkin berani. Nek dulu, Pak, saya hanya bisa mengatakan Syiah sesat, akan tahu. Cetok terus ragu-ragu betul ya. Pokoknya di buku ini mengatakan ini buku ini ya ini. Nah, ternyata buku ini terus kemudian orangnya tak tuduh pusing. Belum terlibat. Semangat apa nih? Jangan tak semangat. Belum rampung besok tutup ini kan? Ini saya kata saya 550 kata nanti kilo nganggo kurang sudah mampu banget semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.